Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dengan saya Pak Bambang. Saya pecinta anggrek sekaligus memperbanyak anggrek. Jadi pada sore hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana memperbanyak anggrek dari indukan. Jadi di sini saya sudah membawa contoh indukan anggrek. Jadi bisa kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ini indukan anggrek. Dan ini sudah beberapa kali kita potong. Ini bekas dari potongan. Karena apa? Karena kami ambil anakannya ini. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini anakannya kita bungkus pakai sabut. Kemudian setiap 1 hari 2 kali siraman. Ini saya kasih nutrisi. Ya, saya siram.
Jadi ini sudah waktunya untuk kita panen, artinya itu sudah waktunya untuk kita pindah ke pot. Akan kami pindah di pot yang ini. Ini adalah anakan dari indukan anggrek ini, Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada lagi satu. Jadi satu induk ini ada dua nih yang kelihatan akarnya sudah mulai tumbuh dan perlu kita pindah, Bapak Ibu ya. Ini kita perlu pindah. Dan ini dari anakan ini juga sudah timbul anakan lagi ini, Bapak Ibu. Ini. Jadi ini menandakan bahwa ini benar-benar anggrek ini betul-betul subur. Dan ini sudah waktunya untuk dipindah. Nah, anakan ini juga sudah mengeluarkan tangkai bunga, Bapak Ibu. Jadi ini segera kita pindah agar bunganya ini bisa berkembang. Ini dari anakan ini. Jadi ini nanti kita potong, ya, kita potong. Yang ini juga kita potong. Nah, nanti kita akan pindah. Akan saya praktekkan. Ini satu induk ini sudah ada cabang anakan 1, 2, dan 3 ini, Bapak Ibu. Ini 3. Ini calon dari apa akan tumbuh seperti yang di atas ini. Ini, Bapak Ibu sekalian. Ini tadinya bunga. Setelah bunganya mengering, sudah mati, tumbuh anakan lagi ini. Nah, ini nanti embrionya nanti anggrek yang akan kita perbanyak lagi. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita indukan ini memang bisa berkembang. Nah, di sini juga indukan ini, di bawah ini juga ada anakan ini, Bapak Ibu. Nih. Ini nantinya kita pecahkan, kita pindah. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana cara nanti kita akan memotong dan memindah. Sebelumnya saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian, anggrek ini tanpa dirawat dengan baik, dia tidak akan tumbuh subur. Bapak Ibu sekalian bisa contoh ini beberapa ini, Bapak Ibu. Ini adalah hasil daripada pemisahan dari induknya. Jadi ini adalah anakannya dari ini. Bapak bisa lihat ada beberapa ini cukup subur ya, dan cukup hijau, cukup subur, cukup tebal daunnya. Ini hasil daripada indukan ini kita pecah. Ini pun nanti akhirnya juga akan jadi seperti ini, Bapak Ibu. Sama. Nah, itulah cara untuk memperbanyak daripada anggrek induknya, kemudian tumbuh anakannya itu yang kita perbanyak. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir, bapak tidak usah khawatir. Kalau mau potong saja, karena ini Bapak Ibu, ini akar ini sudah sehat. Ya, ini di sini sudah hijau, artinya dia bisa menyerap udara, oksigen, nutrisi-nutrisi ini di sini nih. Nanti kita pecah, kita akan praktekkan bagaimana cara untuk memindahkan dari indukan ke pot. Bisa kita langsung praktek aja Bapak Ibu sekalian. Kita potong. Sini Bapak Ibu. Ini nanti kita potong. Ya, kita lepas. Ini sudah akarnya ini sudah menyatu dengan ini ya, sudah menyatu dengan sabut ya. Jadi kita lepas akar. Kenapa kita lepas Bapak Ibu sekalian?
Kalau terus menerus kita apa namanya, kita tutup, kalau kalau orang kalau di dalam ruangan kemudian tidak ada udara, kemudian tertutup kan agak gerah, Pak, ya Bu ya. Jadi ini harus dipotong. Nah, nanti kita masukkan dalam pot ini agar mereka bisa berkembang. Ini memang harus dikeluarkan. Nah, ini Bapak Ibu, ini harus saya potong, dimana batang induknya ini cukup subur, cukup. Nah, demikian. Ini juga gitu. Ini saya potong itu karena memang sudah ada anakannya ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah mengeluarkan apa, bunga. Ini tandanya ini betul-betul sudah sehat. Ini akan saya lepas ikatannya Bapak Ibu. Ini akarnya sudah kayaknya sudah betul-betul menempel di sabut ya. Nah, ini perlu kita lepas agar tidak sumpek. Kalau istilahnya orang mau ngomong, tidak sumpek ya. Nah, ini kita lepas Bapak Ibu. Kalau ada kesulitan, kita bisa mencelupkan ke air dulu Bapak Ibu. Agar mudah melepasnya, kita masukkan ke air dulu. Oke. Nah, ini sudah. Kita kurangi dulu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Agar pertumbuhan akarnya itu dia ada kebebasan. Ada bebas untuk mencari celah-celah. Kalau ditutup begini dia sumpek ya. Kalau orang Jawa bilang sumpek. Ini harus dilepas, dikurangi sabut-sabutnya ini Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu lihat, akarnya begitu bagus, akarnya bagus Bapak Ibu, dan ini menandakan bahwa si anggrek ini sudah waktunya untuk dipindah dan untuk berkembang. Ini. Nah, ini sudah cukup ya, sudah cukup. Nanti kita akan pindahkan melalui media pot yang lebih besar, karena kalau medianya kecil tidak akan bisa berkembang akarnya, karena ini akarnya panjang dan akarnya memang bisa kemana-mana ya. Jadi nanti kita masukkan, dipindah di pot yang lebih besar. Nah, dia bisa tumbuh akarnya dengan baik. Dan kalau akarnya tumbuh dengan baik, tentu daun-daun ini akan lebih besar. Nah, kita coba apa bahan-bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah arang Bapak Ibu. Yang kedua ini batu bata. Ya, batu bata. Yang ketiga adalah sekam dan sabut, Ibu ya. Ini sabut. Ada lagi yang namanya mos. Nah, ini mos ini ya. Nah, kalau ini mos hitam itu sebaiknya jangan taruh di bawah. Karena apa? Ini lama menyimpan air. Padahal anggrek itu tidak memerlukan air banyak-banyak. Jadi cukup kita siram, kemudian air itu langsung tuntas ke bawah, yang diambil hanya kelembapan saja Bapak Ibu. Ya, kita praktek saja sebelum kita ini bawah, kita kasih sekam dulu Bapak Ibu.
untuk ya, untuk menjaga kelembapan Ibu, Bapak Ibu, kita kasih sebelum dibasahi dulu. Nah, kita basahin dulu. Nah, kalau sudah, kita kasih arang. Ini Bapak Ibu sekalian, ini arang. Kita langsung masukkan aja. Masukkan. Jangan terlalu besar arangnya Bapak Ibu. Kalau bisa kita perkecil supaya lebih. Nah, ini kita masukkan. Cukup begini aja caranya, masukkan. Oke, masuk si arang. Kemudian jangan lupa batu merah, batu bata. Tidak usah khawatir, langsung aja masuk, tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah ini. Masuk. Memang anggrek itu seperti itu. Boleh diselingi dengan sabut Bapak Ibu. Boleh aja ini. Ya. Karena tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan dan untuk sedikit menyimpan air. Kemudian boleh ditutup langsung dengan bata. Nah, ini sudah berdiri cukup tegak. Jadi begitulah. Nah, tidak perlu tanah Bapak Ibu sekalian ya. Karena tanah itu sifatnya adalah dia menyimpan air begitu banyak. Jadi tidak perlu menyimpan tanah. Tidak perlu pakai tanah karena itu sangat riskan kalau terjadi musim hujan. Nah, ini kalau ada musim hujan tidak ada masalah. Kalau musim hujan deras, air akan langsung turun ke bawah. Nah, yang diambil adalah kelembapannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah ini adalah proses selesai, tinggal boleh dikasih namanya moss ini Pak. Kenapa kasih moss ini? Tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan di dalam pot ini. Nah, ini sudah bagus ini. Mudah-mudahan ini perkembangannya ini cukup bagus. Nah, kalau sudah dipindah seperti ini Bapak Ibu, itu jangan dikasih pupuk dulu, tetapi dibiarkan sampai 3 hari atau 1 minggu. Jangan diberi pupuk ya. Kalau disiram pakai air harus, tapi jangan dikasih pupuk dulu. Karena kalau dikasih pupuk, dia kaget nanti ini si anggrek ini. Karena kan masih dipindah, kita pindah. Nah, nanti kalau 1 minggu dia sudah beradaptasi dengan medianya ini Bapak Ibu, sudah beradaptasi dengan medianya, baru boleh dikasih pupuk. Nah, pupuknya yang bagaimana Pak? Saya sudah memproduksi pupuk produksi sendiri, yaitu yang namanya Bagong 57. Ini adalah POC, pupuk organik cair Bapak Ibu ini ya. Kalau yang ini adalah limbah dari sampah dapur, namanya air lindi Bapak Ibu ya. Ini air lindi ini adalah fermentasi daripada sampah dapur, sampahnya ibu-ibu seperti sayur ya, macam-macam, ada mungkin potongan-potongan ikan, potongan apa, itu kita fermentasikan, kita ambil airnya ini ya. Jadi dua-duanya ini bagus semua ya, bagus semua dua-duanya, tidak ada masalah. Nah, kalau memberi pupuk itu lebih baik pada pagi hari ya Bapak Ibu sekalian. Pagi hari, kalau pupuk POC ini kita kocok dulu.
Nah, campurannya adalah 50 mili pupuk cair ini dengan air 1 liter, Bapak Ibu. Ya. 1 liter air kita campur dengan POC ini 50 mili. Kita aduk, boleh disemprotkan, boleh dikucur, ya, boleh dikucurkan. Nah, kalau dikucurkan memang lebih baik karena dia langsung menyerap akarnya akan menyerap nutrisi. Ini bagus ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini harganya 5.000, cukup murah. Bapak Ibu ketahui ya, saya menangani anggrek ini tidak pernah membeli pupuk dari luar atau dari toko-toko bunga. Saya membuat anggrek seperti ini cukup dengan buatan sendiri Bapak Ibu. Buatan sendiri seperti POC dan air lindi ini kita buat sendiri. Tidak ada, saya tidak memakai pupuk yang lain. Karena ini pupuk ini original dari sampah dapur. Jadi tidak ada bahan kimianya. Itu yang lebih bagus memang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya sudah cukup berhasil ya kalau menurut saya, karena memang saya dengan memperbanyak bisa seperti ini memang hanya dari pupuk cair saya ini bisa tumbuh seperti ini. Itu memang setiap seminggu sekali saya kasih pupuk cair ini. Ya, bisa ini Bu, Bapak Ibu sekalian, bisa lindi, bisa POC ini. Nah, ini harganya sama, ini 5.000, juga ini 5.000. Cukup murah, tapi efektif di dalam tanaman anggrek. Ya, itu dulu. Nah, kalau yang ini Bapak Ibu, ini adalah embrio anggrek bulan. Anggrek bulan itu kalau tidak bisa merawat dengan baik, tidak akan berhasil. Dan ini memang sangat hati-hati dalam merawat anggrek bulan ini. Ini embrionya, ini masih bayi, jadi sudah kami masukkan ke pot kecil dahulu. Kenapa saya taruh di pot kecil? Karena saya belum berani memberikan pot yang paling besar, karena nanti takutnya nanti tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena saya perlu mengadaptasikan dulu. Ini anggrek bulan ini cukup cukup bagus kalau sudah kita rawat dengan baik. Daunnya tebal, kemudian bunganya juga bagus. Nah, tujuan saya taruh pot kecil pertama untuk memperkuat akarnya. Nanti kalau sudah daun ini sudah berkembang dan akarnya saya buka sudah kuat, saya baru bisa memindah ke pot yang lebih besar. Dan ini bunga anggrek bulan ini itu jangan sekali-kali terpapar oleh sinar matahari Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh, karena di habitatnya anggrek bulan ini adalah sebetulnya di hutan, dan dia menempel di pohon-pohon yang besar. Nah, pohon-pohon besar ini kan memang lembab dia. Ini habitatnya seperti itu. Makanya kalau kita mau merawat anggrek bulan, kalau dengan cuaca yang cukup terik, kita sediakan tempat air, ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tempat air itu kita taruh di sampingnya, karena tempat air ini adalah bisa membuat kelembapan dari anggrek bulan. Jadi contoh misalnya ini anggrek bulan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk episode yang akan datang, kami akan memberikan tutorialnya merawat, memindah yang namanya ini anggrek bulan. Ya, jadi episode yang berikutnya nanti akan kita sampaikan bagaimana merawat
anggrek bulan supaya bisa tumbuh dengan baik. Begitu. Jadi di kesempatan yang akan datang nanti kita akan membuat tutorial masalah anggrek bulan. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap saya gantung ini Pak.